Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan taqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa wafi'ni lil amali bihi amin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya semua, maaf lahir batin. Kita baru saja merayakan Idul Fitri ya, hari kemenangan setelah melewati bulan Ramadan. Jadi semoga setelah ini kita memulai aktivitas perkuliahan, kita memulainya dengan lembaran yang baru ya. Jadi Ibu mohon maaf lahir dan batin untuk segala hilaf di masa yang lalu ya. Oke baik, jadi tadi ya saya ada kendala teknis sedikit, makanya baru bisa mulai jam segini. Kita akan lanjut lagi materi lebih dulu mengenai bab 2 dan bab 3 ya dalam penulisan ilmiah. Jadi setelah kita membuat permasalahan, rumusan masalah, apa yang mau kita angkat, apa yang mau kita ungkapkan dalam sebuah penelitian. Nah, tibalah kita merancang sebuah metodologi, ya, metodologi eksperimen, percobaan, apa yang akan kita susun untuk membuktikan atau untuk memberi jawaban dari permasalahan yang kita angkat. Kemudian apa yang akan kita buktikan? Kita akan buktikan dugaan sementara kita, ya, atau hipotesis kita yang kita buat di awal itu kita buktikan melalui rancangan-rancangan eksperimen atau rancangan percobaan ya. Oke. Nah, jadi eksperimen itu dirancang untuk menguji sebuah hipotesa. Contohnya, kita membuat sebuah hipotesa bahwa cahaya itu tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur pada roti. Sehingga untuk melihat apakah ada pengaruh atau tidak adanya pengaruh pada pertumbuhan jamur di roti itu dibuat sebuah rancangan, ada 2 perlakuan di situ. Jadi ada roti yang disimpan di dalam kotak yang gelap dan ada roti yang disimpan dalam kotak yang terang. Lalu setelah itu kita akan mengamati yang mana pertumbuhan jamurnya bisa terjadi, kemudian kecepatan dari pertumbuhan jamurnya apakah di kotak gelap atau di kotak terang. Ya, karena 2 perlakuan ini akan membuktikan bahwa apakah cahaya itu memberi pengaruh. Ya. Nah, setelah rancangan itu dibuat, lalu dilakukanlah pengamatan-pengamatan untuk membuktikan. Jadi dari hasil pengamatan kita itu kita akan tahu bahwa ternyata cahaya itu misalnya hasilnya misalnya kita dapat bahwa cahaya itu mempengaruhi ya, mempengaruhi kecepatan dari tumbuhnya jamur pada roti. Ya, misalnya di kotak gelap itu kita tidak menemukan ada jamur yang tumbuh. Sementara di kotak terang itu kita menemukan ada jamur di situ. Nah, ini akan memberi jawaban dari hipotesa kita bahwa kalau hipotesa kita dari awal itu cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur roti, sementara hasil yang kita dapatkan ternyata cahaya, ternyata di dalam kotak terang itu ada pertumbuhan jamur. Berarti apa? Hipotesa kita ditolak. Ya. Jadi hipotesa itu akan ada 2 kemungkinan jawaban. Apakah dia ditolak
atau dia diterima. Nah, kalau kita bicara di statistika itu ada namanya H0 dan H1. Nah, jadi satu hipotesa itu akan dibuat dua kemungkinan jawaban. Apakah dia diterima atau ditolak. Jadi misalnya H0-nya itu cahaya tidak mempengaruhi pertumbuhan jamur roti. H1-nya akan keterbalikan dari H0. Jadi H1-nya cahaya memberi pengaruh di bawah, memberi pengaruh pada pertumbuhan jamur roti. Nah, setelah kita merancang eksperimen untuk memunculkan jawaban dari hipotesa kita, nanti pada akhirnya di kesimpulan hipotesa ini yang akan dijawab. Apakah hipotesa kita ditolak atau diterima? Apakah H0 yang akan diterima atau apakah H1 yang akan diterima? Gitu ya. Oke. Jadi eksperimen itu dibuat untuk memberi jawaban terhadap hipotesa yang kita buat dan terhadap rumusan masalah yang kita buat. Nah, dalam merancang eksperimen juga kita akan melihat pada variabel-variabel apa yang akan kita pakai. Ya. Nah, dalam hal ini ada 3 jenis variabel yang biasa digunakan. Ada variabel independen, ada variabel dependen, dan ada kontrol. Independen yang mana? Variabel itu yang bisa diubah. Sedangkan yang dependen dia sifatnya berdiri sendiri ya. Jadi dia tidak bergantung sama variabel lain, tapi bisa saja dia berubah akibat adanya variabel lain. Nah, sementara kontrol itu dia akan menjadi pembanding dari perlakuan dari variabel dependen dan variabel independen yang kita buat. Jadi kontrol itu dia dibuat tetap dan tidak berubah selama penelitian. Nanti kita akan lihat contohnya ya. Nah, ini kalau di hipotesa semula yang kita akan melihat pertumbuhan jamur akibat cahaya, di sini variabel bebasnya itu adalah cahaya, sedangkan variabel tidak bebasnya adalah pertumbuhan dari jamur itu sendiri, sedangkan kontrolnya adalah suhu misalnya atau kelembaban. Ya, nanti kita lihat di contoh-contoh. Lalu sekarang kita lihat dulu ke beberapa pola metode yang bisa dipakai pada penulisan ilmiah. Ya, ini di metode penelitian itu ada beberapa metode yang biasa digunakan dalam membuat suatu rancangan percobaan ya. Jadi yang pertama itu ada ini saja ya, pengantar saja. Ini ada metode historis, itu dia akan bercerita, akan menggunakan, akan mengungkapkan hipotesa yang berkaitan dengan peristiwa masa lampau. Ini biasanya banyak dipakai oleh orang-orang sosial ya. Kemudian ada metode deskriptif, itu berkaitan dengan peristiwa yang sedang terjadi. Jadi itu dia hanya sekedar memberikan gambaran atau menceritakan apa yang terjadi, faktanya seperti apa,
Nah, ini juga metode deskriptif juga kebanyakan digunakan oleh ilmu-ilmu sosial ya. Kemudian metode deskriptif analitis itu sama dengan metode deskriptif, tapi dia dilengkapi dengan analisis-analisis yang lebih dalam ya. Jadi ada data, ada pengamatannya. Lalu ada metode eksperimen atau metode percobaan. Nah, ini yang akan banyak kita gunakan untuk di bidang-bidang eksakta, di penelitian-penelitian kuantitatif ya. Jadi penelitian itu ada kuantitatif, ada kualitatif. Jadi kalau yang kayak tadi historis, deskriptif itu kebanyakan digunakan untuk penelitian yang sifatnya kualitatif ya. Jadi mereka hanya menggambarkan, membuat analisis. Nah, sementara yang metode kuantitatif itu banyak menggunakan metodenya, eksperimen yang dipakai itu adalah berupa rancangan percobaan. Ya, itu yang akan banyak kita pakai. Jadi yang akan diteliti itu hal-hal yang akan terjadi dan yang mungkin terjadi. Jadi kita bisa membuktikan di eksperimen itu kita membuktikan bahwa kalau kita menggunakan variabel-variabel tertentu, inilah yang akan terjadi, gitu ya. Jadi bisa dibuat miniaturnya. Nah, jadi misalnya di alam itu atau di proses pertumbuhan tanaman itu, kalau kita mau lihat pengaruhnya terhadap beberapa faktor yang ada di lingkungan, bisa saja kita membuat penelitian di lapangan dan bisa juga kita membuat penelitian itu di lingkungan atau di tempat mana yang kita inginkan. Ya, jadi kita bisa men-setting eksperimen atau percobaan yang kita inginkan dimanapun yang kita mau, gitu ya, untuk bisa melihat pengaruh dari variabel-variabel yang kita tentukan. Ya, jadi itu bagusnya metode eksperimen atau metode rancangan percobaan karena tidak serta-merta kita harus penelitian di lapangan. Jadi kita bisa saja penelitian di laboratorium atau di greenhouse gitu ya untuk melihat pengaruh-pengaruh dari variabel-variabel yang kita inginkan. Lalu ada juga yang menggunakan metode rasional, gitu ya. Nah, kita langsung lihat ke contoh mungkin ya. Jadi stop share dulu. Ada beberapa contoh metode. Saya sudah minta Rahma ini untuk bikin sampai bab 3 supaya ada nyambung sedikit ya. Kemarin kan kita sudah lihat presentasinya Rahma mengenai jambu biji, hormon ya, pemanfaatan pengaruh hormon pada stek jambu biji. Nah, kita lihat sekarang bagaimana metode. Kita melangkah dulu ini ke bab 3 ya, habis itu baru ke bab 2. Ini kalian sudah di Endrekang semua atau masih di kampung masing-masing? Di Endrekang, Bu. Ada yang di Endrekang, Bu, ada yang juga di kampung. Oke. Saya print screen. Bentar ya. Oke. Nah, ini dia.
kita lihat contoh dari metode. Jadi ini materinya ini Ibu buat sesederhana mungkin, sesimpel mungkin ya. Yang perlu nanti kalian cermati adalah bisa saja misalnya tetap kembali merujuk pada jurnal atau referensi ya. Jurnal dan referensi itu bisa kita lihat metode atau rancangan yang dia pakai ya. Jadi kita bisa lihat bahwa ini ada variabel ini yang digunakan. Ini kita lihat kan. Kelihatan ini ya Word yang saya share. Nah, ini ada pengaruh berbagai macam konsentrasi ZPT yang alami terhadap pertumbuhan stek dari jambu air. Ya, kita sudah bahas yang lalu. Ini kita lihat ini hipotesanya adalah pemberian zat pengatur tumbuh dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan. Pemberian zat pengatur tumbuh alami dengan konsentrasi yang terbaik pada ekstrak kelapa. Nanti di kalimat hipotesis itu kita bisa nambahkan kalimat terdapat, ya, terdapat pengaruh pada pemberian ZPT terhadap pertumbuhan stek. Nah, kemudian hipotesa keduanya adalah terdapat konsentrasi terbaik, ya. Terdapat konsentrasi terbaik pada pemberian ZPT alami. Langsung aja nih terhadap what happened? Terhadap pertumbuhan ya. Jadi akan ada dua hipotesa karena rumusan masalah dan tujuannya juga ada dua. Ya. Nah, bagaimana pengaruhnya, bagaimana konsentrasinya. Jadi hipotesanya itu jawaban dari rumusan masalahnya adalah bahwa terdapat. Jadi ada pengaruh. Ya. Ada pengaruh pada pemberian ZPT pada pertumbuhan stek. Kemudian terdapat konsentrasi terbaik pada pemberian ZPT. Nah, ini yang akan kita buktikan melalui eksperimen yang akan kita lakukan. Ya, bagaimana melihat pengaruh dan bagaimana melihat konsentrasi yang mana yang terbaik. Oke, jadi nanti kemungkinan jawabannya ini adalah kesimpulan dari hipotesa yang akan kita buat di akhir penulisan. Jadi kan di bab akhir itu nanti ada kesimpulan ya. Nah, kesimpulan yang akan kita buat itu akan merujuk pada hipotesis. Nah, apakah hipotesa 1 dan 2 kita ini diterima atau apakah hipotesa poin 1 dan poin 2 kita itu ditolak. Jadi kesimpulannya hanya akan ada dua kemungkinan, diterima atau ditolak. Ada pengaruh atau tidak ada pengaruh, ada konsentrasi terbaik atau tidak ada konsentrasi yang terbaik.
Itu ya, itu kesimpulannya. Nah, untuk bisa mengetahui itu, kita buat dia rancangan percobaan, kita buat dia metode eksperimen. Kita masuklah pada bab 3 untuk membuat rancangan yang akan kita gunakan ya. Nah, di bab 3 itu di metodologi itu ada poin pertama adalah waktu dan tempat pelaksanaan ya. Waktu dan tempat dan waktu. Ini dia alfabet. Penulisan seperti itu untuk judul itu dia alfabet. Yang mana duluan itu berdasarkan alfabet. Nah, kayak ini kan dan ini benar nih alat dan bahan karena A dulu harusnya baru B. Nah, kalau D itu D dan itu dia harus kalimat awalnya, kata awalnya kecil, huruf kecil. Gini ya. Tempat dan waktu. Penelitian ini dilaksanakan di mana? Misalnya di lahan percobaan. Di lahan percobaan di mana ini sudah harus disebutkan ya. Misalnya kita mau di lahan percobaan program studi, misalnya di kampus ya. Program studi agroteknologi, fakultas sains dan teknologi, Universitas Muhammadiyah Rekang ya. Nah, misalnya seperti ini. Penelitian ini berlangsung mulai bulan Mei misalnya. Mei sampai Juni-Juli. Juli 2022. Nah, itu ini harus sudah tercantum ya. Supaya kita punya dasar untuk melakukan penelitian. Kemudian alat dan bahan. Alat yang digunakan dalam penelitian ini adalah kita bicara alat dulu, kemudian bahan apa. Lalu metode penelitian. Metode penelitian dia menggunakan rancangan acak lengkap terdiri dari 5 perlakuan dengan 3 ulangan. Terdiri dari 2 faktor. Jadi faktor pertama adalah pengaruh zat pengatur tumbuh, kemudian faktor kedua adalah konsentrasi. Ini kita sebutkan di sini faktor pertamanya adalah pengaruh dari zat pengaruhnya ya. Oke. Faktor kedua adalah konsentrasi. Ini faktor pertama itu adalah jenis ya. Jadi kita pengaruh itu bukan faktor, tapi bagaimana implikasinya. Jadi yang kita mulai di sini adalah jenisnya. Ya. Jenis ZPT terhadap pertumbuhan. Faktor kedua adalah konsentrasinya. Ya, dosisnya atau konsentrasinya. Nah, di sini ada 2 faktor yang digunakan. Nah, ini kita bicara faktor itu bicara variabel. Jadi ada variabel jenis dari ZPT ya. Ada variabel jenisnya. Nah, ada variabel konsentrasi. Nah, kalau bisa dibilang variabel jenis dari ZPT itu dia masuk ke variabel dependennya ya, yang berdiri sendiri, kemudian konsentrasinya yang independen karena dia bergantung pada jenis yang akan digunakan.
Oke. Nah, karena tadi di hipotesa kita mau lihat ada tidak pengaruh. Jadi kita buat perlakuan di situ ada bawang merah, ada ekstrak bawang merahnya dan ada ekstrak air kelapanya. Lalu di hipotesa kita yang kedua kita melihat ada tidak konsentrasi yang terbaik. Maka dibuatlah perlakuan dengan beberapa konsentrasi yang berbeda. Ya. Nah, beberapa konsentrasi yang berbeda. Nah, ini sebenarnya agak rancu karena ini langsung dikawinkan, langsung diinteraksikan antara dua variabel, antara dua perlakuan. Ini ada bawang merah sama kelapa. Itu kalau kita mau menggunakan rancangan faktorial, apalagi dua faktor, nanti kan pada saat pengacakan itu akan ada interaksi. Jadi untuk di perlakuan ini bisa dibuat tunggal-tunggal saja dulu. Ya. Jadi misalnya P2 itu 20 ekstrak bawang merah, P3 25 ekstrak bawang merah, kemudian P4 30 ekstrak bawang merah, nanti P5-nya baru air kelapa, P6-nya ini konsentrasi air kelapa yang berbeda. Nah, nanti pada saat kita membuat prosedur pelaksanaannya itu kan akan ada pengacakan. Nah, ini belum tuntas ya. Akan ada pengacakan, jadi tetap nanti akan terlihat adanya interaksi antara bawang merah dan kelapa. Seperti itu ya. Tapi setidaknya di sini sudah terlihat bahwa dari hipotesa yang kita buat itu akan diturunkan pada perlakuan yang akan kita susun. Ya, jadi karena tadi di hipotesanya ada mau melihat apakah ada pengaruh dari jenis yang kita pakai, tentu di sini di perlakuan dibuat ada bahan yang akan kita pakai itu, ya, untuk melihat yang mana nanti jenis yang bisa memberi pengaruh terbaik. Kemudian hipotesanya yang kedua tadi kan mengenai konsentrasi terbaik, ya. Jadi kita susunlah beberapa konsentrasi terbaik, beberapa konsentrasi yang berbeda ya. Nanti kita akan supaya kita akan tahu nanti konsentrasi mana yang terbaik, apakah di konsentrasi 50% ataukah jangan-jangan di konsentrasi 20% itu sudah bisa memberikan hasil yang cukup baik, gitu ya. Nah, tentu untuk bisa menentukan angka-angka ini dan menentukan perlakuan-perlakuan ini tidak serta-merta tutup mata gitu ya. Nah, ini ada referensinya, ada rujukannya. Nah, itu biasanya kita cantumkan di pendahuluan kita ataukah di tinjauan pustaka. Ya. Jadi harus ada dasar-dasar penelitian terdahulu misalnya. Nah, coba kita lihat di latar belakangnya atau apakah dia merujuk ya. Nah, di sini nah, di sini belum ada ya, belum ada dasar. Belum ada dasar di mana dia menetapkan angka 20% dan seterusnya. Jadi itu tidak serta-merta bisa kita tentukan bahwa harus 20%, harus 50%. Tentu kita butuh rujukan. Ya. Oke. Sampai di sini kita coba bedah lagi. Saya mau coba perlihatkan ada di laptop yang satu. Sebentar ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sambil saya cari contoh lain.
Karena setelah ini kita akan lanjut ya untuk penulisan bab 2 dan bab 3. Skripsi mana ini skripsi? Oh, ini. Nggak bisa dong. Ibu, Ya, silahkan. itu Ibu yang sebelumnya nanti bab 2. Mm-mm. Kenapa? Cuma jaringan Ibu. Bagus di suaramu. Terdengar. Kok ada di anu ini kah? Waduh, apa ini? Ada di Latimojong lagi kah? Aris? Iya Bu, tapi suara teh yang putus-putus di sini. Aku bicara saja, saya dengar di suaramu. Kan ini di record ya. Aduh, Saya record lagi. Oh ya, ini di recording ini nanti kalau yang jaringannya tidak bagus nanti saya kirimkan hasil rekamannya. Saya cari dulu contoh yang lain. Yang ada mau bertanya silahkan ya. Mana. Skripsi. Ini tanggal 15. Silahkan, siapa tadi yang mau bertanya? Aris, kenapa Aris? Nggak tersimak sama sekali ya? ini Bu, yang tadi di hipotesis. Hmm. Ya, Itu nanti ditambahkan Ibu sebelum bab 2. iya. Hipotesis masuk bab 1. Pendahuluan. Jadi ditambah itu Ibu. Saya kira sampai tujuan Bu. Ditambah. Ditambah. Oh iya, itu Ibu saya tanyakan. Oke. Bentar ya. Yang lain ada mau ditanyakan? Gampang, jadi nanti bisa langsung buat ini setelah ini kan? Ibu, Iya, kita tuh ada yang metodenya, Bu, masih bingung. yang bagian mananya? Tunggu dulu. Ini ada contoh lagi ya kalau masih bingung. Kita ulas lagi dari awal. Baru mandi Kak Isma. Belum terbuka. Ini ada halal lebih halal ini di.
Ada di kampungnya Ardi, Bu. Apa itu? Oh, ini yang belum diperbaiki. Au, 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 au. Oh, saya kayaknya. Hmm? Fix. Hmm. Oh, habis dicoret semua ini. Ada ya. Hmm. Mana semua ini? Asmon. Tunggu ya. Tunggu sebentar. Oh, sebentar. Di mana itu? Di mana? Ada kayaknya di sini. Tidak ada. April, Juli.
Ya. Ini ada nih. Tar. Asman atau di Firman kali ya. Akar, bunga, klaim. Biofertilizer. Ini ada juga. Bentar ya. Mana tadi tuh? Firman. Bagian apa ini? Nah, ini ada contoh skripsi ya. Skripsi. Nah, ini sudah jadi setelah beberapa kali perbaikan. Nah, kelihatan ya? Kelihatan? Ya, oke. Nah, ini deskripsi ini dia mau melihat bagaimana pengaruh dari variabelnya ada dosis ya, dosis dari promi itu, kemudian ada interval pemberian. Jadi dia mau melihat apakah dengan perbedaan pemberian aplikasi pupuk promi itu terhadap pertumbuhan dan pengendalian penyakit. Ya, jadi yang mau dilihat sini adalah dosis dan interval waktu pemberian ya. Jadi ada dua hipotesisnya ya. Lalu di latar belakangnya itu dia bahas tentang bawang merah, produksi dari tahun ke tahun, ternyata ada penurunan. Nah, di situ akan muncul masalah. Nah, lalu dia berusaha mengangkat beberapa upaya untuk peningkatan produksi. Dia diungkapkan semua ya, beberapa upaya untuk peningkatan produksi. Kan di sini tadi ada masalah yang muncul itu ada penurunan produksi. Nah, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya. Jadi dia ungkap semua upaya yang telah dilakukan oleh orang lain ya. Lalu lalu salah satu yang dia mau angkat di sini adalah penggunaan pupuk ya untuk menjawab tadi permasalahan penurunan produksi. Lalu dia bahas apa itu pupuk. Nah, lalu selain
pemupukan, dia bahas juga tentang pengendalian penyakit. Ya, karena ada juga penyakit yang bisa menurunkan produksi. Nah, lalu upaya yang dia mau angkat di penelitiannya adalah pemanfaatan biofertilizer. Ini semacam pupuk. Nah, itu pupuk yang memanfaatkan beberapa mikroba. Ya, lalu dia bahaslah mikroba biofertilizer itu apa. Lalu, nah, sehubungan dengan permasalahan di atas, nah ini kalimat pamungkasnya ya, untuk memperbaiki pertumbuhan dan produksi tanaman, dipandang perlu melakukan penelitian untuk melihat respon dosis promi. Jadi promi tadi ini tuh merupakan biofertilizer dari bahan-bahan mikroba dan intervalnya terhadap pemberian terhadap pengendalian penyakit dan pertumbuhan produksi dari bawang merah. Nah, di sini di pendahuluan itu bisa dua alternatifnya. Jadi bisa dia munculkan nanti karena kan ada dosis dan ada interval. Jadi ini harus ada gambaran sebelumnya. Dosis dan interval kira-kira itu kita akan mulai dari mana? Ya, mulai dari angka berapa? Itu kan tidak serta-merta muncul ya. Nah, di pendahuluan dia tidak munculkan, tapi kita lihat di tinjauan pustakanya, ya, apakah dia munculkan nanti itu. Nah, di sini hipotesisnya kita lihat dulu, terdapat satu dosis dan yang terbaik dan terdapat satu interval yang terbaik ya. Ini hipotesis itu bisa saja diparagrafkan, bisa juga dipoin-poinkan ya. Tujuan dan kegunaan juga demikian. Nah, ini di format penulisan skripsinya dia tidak lagi membuat ada nggak ya? Nah, dia tidak lagi membuat bab atau poin mengenai rumusan masalah ya, tapi langsung di rumusan masalahnya itu tersirat dia di hipotesis sama di tujuan dan kegunaannya. Ya, di latar belakang juga tadi tersirat. Jadi tidak dibikinkan poin tersendiri. Ini tergantung nanti ke format ya. Format penulisan kita. Nah, ini ada di kerangka fikir. Nanti harusnya juga kita bisa bikin kerangka fikir ya dari latar belakang. Ini kan ya, di kerangka fikir itu dia latar belakangnya mengangkat tentang bawang merah. Lalu bawang merah itu apa? Nah, didefinisikan dia apa. Lalu ada masalah yang muncul. Nah, ada produksi yang menurun. Nah, ini masalah yang dia munculkan ya. Tentu tadi ini ada untuk bisa menyebutkan bahwa ada produksi yang menurun, tentu harus ada data-data yang data-data paling bagus itu berupa angka ya, data produksi misalnya, bahwa terlihat bahwa produksinya menurun ya. Nah, apa yang menyebabkan produksi itu menurun? Nah, ternyata ada 3 poin yang dia cantumkan di sini. Ada tentang kesuburan yang rendah, mikroorganisme yang relatif sedikit. Nah, ini kan tentu akibat pemanfaatan input-input kimia ya. Lalu adanya serangan penyakit dan pemberian masalah juga yang menyebabkan masalah juga itu adanya pemberian pupuk dengan interval waktu yang tidak tepat kan. Nah, jadi dari masalah yang muncul itu dia telusuri lagi apa penyebabnya. Nah, lalu setelah dia menelusuri apa-apa yang menjadi penyebab munculnya masalah ini, maka dia rumuskanlah sebuah solusi. Nah, solusi inilah yang akan dia teliti, yang akan dia buatkan desain eksperimennya, rancangan percobaannya ya. Nah, dari solusi yang dia tawarkan itu, dia mau memperlihatkan bahwa ada satu produk namanya Promi, dia mengandung biofertilizer, ada mikroorganisme di sini yang bisa berperan sebagai pupuk dan bisa juga sebagai agen pengendalian. Ya. Lalu dia juga mau menawarkan waktu pemberian yang tepat. Nah, hasilnya apa?
hasilnya adalah produksi bawang merah meningkat. Ya, nah, dari solusi yang ditawarkan ini nanti, ini yang akan dia pakai sebagai bahan perlakuan ya di metodologinya, gitu ya. Jadi kalau ada kerangka pikir seperti ini, nah itu kita enak sekali. Tidak perlu lagi membaca pendahuluan, tidak perlu lagi membaca tinjauan pustaka. Itu tertuang di kerangka pikir. Ya. Jadi untuk berpikir sistematis itu bisa juga kita memulainya dengan membuat kerangka pikir seperti ini. Jadi buat dulu kerangka pikirnya, poin-poinnya apa, lalu nanti kita tuangkan dalam bentuk paragraf. Ya. Nah, sekarang kita lihat di tinjauan pustaka. Nanti kita bahas lebih detail ini ya. Yang saya mau perlihatkan apa yang dituangkan di tinjauan pustaka yang bisa dijadikan sebagai dasar menyusun perlakuan di metodologi. Ya, kita lihat biofertilizer. Oke, dia bahas, dia urai satu-satu. Nah, dia bahas tentang Promi. Ini kan yang dia mau pakai kan di penelitiannya. Promi itu apa? Terus ada bahan mikroba apa saja yang terkandung. Nah, di sini di penelitian sebelumnya itu cuman karena ini memang produknya itu produk yang sudah komersil. Nah, jadi dia dapat referensi angka ini itu dari rekomendasi dari produknya. Ya, jadi di sini ada dosis yang dianjurkan itu 5 sampai 10 kg per hektar. Nah, kalau dia mau diencerkan ini bisa dilarutkan. Nah, jadi patokannya adalah ini 5 sampai 10 kg per hektar. Nah, ini yang nanti untuk menentukan perlakuan itu ya dia harus konversi ini ke pertanaman. Nah, kita lihat ya. Kita lihat di perlakuannya. Ingat ya ada 5 sampai 10 kg per hektar. Itu yang direkomendasikan oleh pembuatnya. Nah, sementara di metode penelitian yang dia buat itu kan kita kan mau penelitian itu kan tidak skala per hektar ya. Nah, kalau kita mau buat penelitian skala per hektar kan itu akan butuh sangat banyak biaya ya, butuh waktu, tenaga dan ekstra dan lain sebagainya. Jadi untuk membuat itu kita butuh rancangan, kita buat mini lapangan, apakah di greenhouse atau bisa juga di lapangan tapi tidak serta-merta per hektar. Nah, caranya itu dia konversi. Nah, konversi kalau tadi itu 5 kg, misalnya 5 kg per hektar. Kalau per tanamannya kira-kira berapa? Nah, kalau bisa dihitung-hitung dari jarak tanam itu per hektarnya jumlah tanaman itu untuk bawang merah sekitar 250.000 rumpun. Nah, jadi 250.000 rumpun itu ya kita bagi 5 kg. 5 kg kan ada 5.000 ya. 5.000. Jadi 2.500 dibagi 5.000 dapatlah dia 5 gram. 5 gram per tanaman. Ya, itu tadi untuk konversi dosisnya. 5 gram per tanaman. Sementara yang dianjurkan adalah 5 gram sampai 10 gram. Ya. Nah, makanya di sini dia pakai perlakuan. Ada yang 5 gram, ada yang 10 gram. Nah, ini harusnya, gini bisa saja kita bermain di antaranya. Misalnya kan, ya kan yang direkomendasikan itu 5 dan 10. Jadi kita bisa saja main 5, kemudian 7 misalnya, 5, 7, 10, kemudian kita bisa tambahkan juga di atasnya. Bisa 12 gram atau bahkan sampai 15 gram. Nah, tapi patokannya adalah ada ya. Jadi ternyata ada dosis yang direkomendasikan antara 5 sampai 10 gram per tanaman. Jadi kita bisa atur perlakuan kita bisa di angka itu, bisa juga di angka di antaranya di bawahnya atau di atasnya. Gitu ya. Karena kita kan belum tentu
angka rekomendasinya itu belum tentu angka yang terbaik nantinya. Bisa saja ternyata 3 gram misalnya. 3 gram sudah memberi hasil yang terbaik. Nah, ngapain harus kita merekomendasikan 5-10 gram kalau 3 gram saja sudah bagus. Itu kan akan lebih menghemat. Atau sebaliknya, ternyata di 10 gram itu belum memberikan hasil. Nanti di angka 15 gram per tanaman baru memberikan hasil. Nah, itu bisa jadi kita punya data, punya rekomendasi yang baik yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Kayak gitu ya. Nah, cuman ini yang masih kurang adalah tadi data interval waktu ya, dia tidak munculkan di mana-mana ya. Tidak muncul di latar belakang, juga tidak muncul di tinjauan pustaka. Nah, ini harusnya ada. Apa? Orang kuliah. Nggak bisa. Saya kuliah dari Senin sampai ya. Jadi kurang lebih begitu ya. Jadi untuk menentukan perlakuan itu tidak bisa kita letak-letakkan saja angka, tapi harus ada sumbernya. Apakah dari rekomendasi produk atau bisa juga dari penelitian. Misalnya kita dapat jurnal ada yang meneliti mengenai dosis pupuk misalnya. Ternyata di hasil penelitiannya itu ada dosis yang disebutkan bahwa di angka sekian itu adalah dosis terbaik. Nah, kita bisa jadikan rujukan. Nah, kita bisa menentukan perlakuan di angka tersebut atau di angka setelah dinaikkan atau diturunkan. Gitu ya. Seperti itu. Jadi dia dalam penentuannya tidak serta-merta angka itu kita seenaknya ya. Harus ada referensi. Lalu misalnya begini, bagaimana kalau penelitian kita ini betul-betul baru misalnya ya. Belum ada referensi, belum ada penelitian terdahulu. Kira-kira bagaimana menentukan angka? Ada yang bisa jawab itu enggak? Dan kita sudah cari beberapa jurnal, ternyata belum ada sama sekali yang melakukan penelitian. Nah, kira-kira ada solusi enggak dengan kasus-kasus seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ada enggak yang bisa jawab? Kira-kira apa yang harus dilakukan kalau misalnya penelitian kita itu tidak ada sama sekali referensi yang pernah dilakukan. Kita harus menentukan eksperimen metodologi itu dari mana misalnya. Ada enggak yang bisa punya gambaran di situ? Pengaruh. Siapa yang bisa jawab? Apa yang harus kita lakukan misalnya? Kita sudah cari, misalnya ada yang mau penelitian apa ya? Misalnya kayak Rahma mau melihat konsentrasi berapa, tapi ternyata belum pernah ada orang yang melakukan, belum ada
Atau misalnya belum ada konsentrasi terbaik yang orang lain rekomendasikan. Jadi dia harus menentukan perlakuannya itu, perbedaan konsentrasinya itu dasarnya dari mana? Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk itu? Ada yang bisa menjawab? Mana semua ini suaranya? Ada Ibu. Ya, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Ya. Ada Ibu. Oke. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Mungkin bisa Bu bertanya ke petani yang lebih. Bertanya kemana? Ke petani Bu. Bertanya ke petani. Bisa. Bisa saja kita tanyakan. Pak, kira-kira misalnya kan petani itu pakai racun misalnya ya. Misalnya kita mau jadikan pestisida sebagai kontrol di penelitian kita. Atau misalnya pupuk lah, pupuk. Misalnya kita kan mau penelitian berbagai macam pupuk kandang misalnya ya. Lalu kontrolnya adalah pupuk kimia. Nah, anggaplah di referensi itu belum ada yang menuliskan berapa dosis terbaik untuk pupuk kimia. Ya bisa saja kita pakai pengalamannya petani bahwa dosis sekian 100 gram misalnya per tanaman itu bisa menghasilkan jumlah sekian. Itu bisa jadi kita jadikan referensi. Lalu kita buatlah penelitian angka di bawah dan di atasnya. Lalu ini salah satu cara. Kemudian ada cara lain lagi. Oke. Ini ada lagi jurnal ya. Saya baru downloadkan. Saya share. Bentar. Oh, udah deh. Agak ribet sih. Benih. Jadi apa ini perlakuannya? Oke. Jadi cara lainnya itu kalau memang tidak ada sama sekali sumber referensi, kita lakukan adalah pra penelitian. Ya. Jadi kita bisa melakukan dulu uji-uji, pengujian sederhana dengan berbagai macam dosis. Jadi itu kita lakukan sebelum kita melakukan penelitian yang sebenarnya. Jadi ada namanya pra penelitian ya. Itu bisa dilakukan kalau kita sama sekali tidak mendapatkan referensi. Tapi tentunya itu membutuhkan waktu ya. Dia mengambil waktu tersendiri untuk kita lakukan. Jadi untuk bisa mempercepat itu salah satu cara adalah dengan mencari referensi. Dan kenapa harus ada dasar? Karena jangan sampai kita tentukan asal-asalan angka yang kita mau buatkan perlakuan, tapi ternyata tidak ada sama sekali yang memberikan pengaruh misalnya ya. Hasilnya semua tidak berbeda nyata misalnya. Nah, ini tentu kan akan sia-sia penelitian kita. Bisa jadi kita harus mengulang lagi kalau hasilnya tidak masuk akal misalnya, tidak bisa diolah datanya misalnya ya. Jadi tentu harus ada rujukan-rujukan gitu. Itu ya gampangnya. Oke, sebelum kita pindah ke bab 2, ada yang mau ditanyakan atau
kita masuk lagi dulu ya ke bab 2 ya. Nah, itu bab 2. Jadi di sini. Di bab 2 itu studi kepustakaan. Oke. Oke. Bab 2. Saya share. Nah, kelihatan ya? Tuh. Kelihatan PowerPoint-nya? Iya, Bu. Iya, Bu. Saya mau perbesar ini tapi mana ikut. Terbaca jadi. Iya, Bu. Nah, ini tentang tinjauan pustaka ya. Jadi tinjauan pustaka itu dia isinya adalah kumpulan referensi ya. Kumpulan referensi yang kita akan pakai sebagai rujukan dalam penelitian kita, yang kita akan pakai sebagai pendalaman materi dari apa yang akan kita teliti, yang akan kita gunakan sebagai landasan-landasan dalam mengungkapkan sebuah fakta. Jadi misalnya tentu kita akan membuat argumentasi kita sendiri, tentu nanti akan didukung oleh teori, oleh referensi, oleh hasil penelitian. Nah, di tinjauan pustaka itu kita tuangkan semua referensi yang bisa mendukung teori-teori yang mau kita pakai atau hal-hal yang akan kita temukan. Ya. Nah, begini, tinjauan pustaka itu meliputi uraian dan penjelasan yang menunjukkan landasan teori dan konsep yang relevan ya, yang sesuai dengan masalah yang akan kita kaji. Nah, jadi memang di penulisan ilmiah itu kita butuh banyak bacaan, kita harus banyak membaca. Jadi tidak serta-merta kita mendapat ilham saja, misalnya kita hanya hanya meresapi, misalnya hanya menghayalkan, itu tidak serta-merta sampai di situ ya. Bisa saja misalnya dalam pencarian ide kita melalui imajinasi kita misalnya ya, tapi sampai ke penulisan gagasannya, rumusan masalahnya, pembuatan metodologinya, bahkan nanti setelah kita mendapatkan hasil penelitian kita di bab 4 misalnya kan ada hasil dan pembahasan. Hasil yang kita dapat itu kita akan bahas, kita akan uraikan lebih jauh, itu tentu nanti akan kita kaitkan juga ke referensi. Nah, jadi perlu tinjauan pustaka ini supaya nanti ada referensi yang kita bisa comot, yang bisa kita ambil untuk kita kawinkan dengan hasil yang kita dapat, hasil penelitian yang kita dapat. Ya, jadi isinya adalah teori, isinya adalah konsep, yang sesuai dengan permasalahan yang akan kita angkat. Ya. Lalu di dalam tinjauan pustaka itu ada juga uraian mengenai pendapat yang berkaitan dengan masalah yang akan kita kaji. Jadi bisa pendapat-pendapat orang lain yang biasanya banyak bisa kita ambil dari jurnal-jurnal penelitian ya. Jadi sebuah skripsi atau tulisan ilmiah yang baik itu
banyak sekali mengutip dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu ya. Lalu isi tinjauan pustaka itu mengenai pemecahan masalah yang pernah dilakukan ya. Tentu ini semua akan banyak kita bisa peroleh dari jurnal ya, jurnal-jurnal penelitian. Tentu buku-buku buku-buku referensi juga tetap bisa digunakan. Tapi kalau mau dipresentasikan, itu presentasinya bisa 80 sampai banding 20%. 80% untuk jurnal hasil penelitian, 20% itu dari textbook gitu ya. Textbook, dari berita misalnya, dari media online yang terpercaya, itu bisa jadi masuk di tinjauan pustaka. Nah, apalagi yang menjadi syarat pada saat kita mau mengutip sumber-sumber referensi. Nah, di dalamnya tentu harus memuat kebaharuan ya atau novelty. Biasa kebaharuan itu 70 sampai 80%. Nah, karena dituntut adanya kebaruan sampai 70 bahkan 80%. Nah, kalau dari textbook itu kan buku-buku cetak itu kan biasanya terbitannya sudah lama ya, karena dia biasanya memuat mengenai definisi ya kan, prinsip dasar, hukum-hukum. Nah, itu memang sudah ilmu paten yang terkadang memang tidak bisa dirubah lagi. Jadi itu tentu terbitannya itu sudah dari sudah sangat lama. Nah, sementara kita dituntut untuk membuat tinjauan pustaka itu dengan nilai kebaruan yang cukup besar. Nah, itu kita bisa dapatkan dari mana? Dari hasil penelitian. Tentu saat ini kan para ilmuwan, para peneliti itu banyak sekali yang melakukan penelitian-penelitian. Nah, kita carilah yang terbaru. Biasanya universitas itu mensyaratkan jurnal yang bisa dipakai itu dari 5 tahun terakhir atau bisa juga 10 tahun terakhir gitu ya. Nah, tentu ini ada trik-trik tertentu bagaimana caranya kita bisa dapat jurnal itu dengan terbitan-terbitan terbaru. Nanti Ibu kasih lihat ya. Nah, ini tadi kan dari textbook itu hanya 20 sampai 30%. Nah, kalau dari aplikasi sendiri untuk pembuatan tinjauan pustaka itu kita bisa mengambil jurnal itu dari salah satu sumbernya adalah dari Google Scholar ya. Nah, di Google Scholar itu banyak sekali jurnal yang diterbit kemudian mereka terindeks Google Scholar. Jadi kalau masuk di Google Scholar itu kita bisa menemukan banyak sekali jurnal dengan judul apapun. Bahkan tahun terbitnya kita bisa atur ya. Kemudian ada aplikasi juga yang bisa membantu namanya Mendeley. Ada Mendeley, ada juga apa itu kemarin ada beberapa aplikasi yang serupa. Bukan cuma Mendeley, ada Zotero ya. Ada banyak lagi. Ini bisa, cuman kalau Mendeley itu dia aplikasinya harus online. Jadi dia tidak bisa berfungsi kalau tidak pakai jaringan ya, harus online. Kalau Zotero kalau tidak salah itu bisa kita pakai secara offline. Lalu ada aplikasi untuk mengecek plagiarisme. Nah, ini yang harus kita waspadai dari sekarang. Dalam penulisan skripsi nanti itu akan ada akan dicek nilai plagiatnya ya. Jadi kalau kita mengutip mentah-mentah dari itu referensi itu akan terdeteksi kita sebagai plagiat ya atau pencontek, peniru gitu ya. Ini ada aplikasinya juga. Jadi begitu naskah masuk itu akan muncul seberapa persen nilai plagiarismenya. Kalau tidak salah standar itu 20% saja yang bisa diterima. Nah, jadi itu harus hati-hati. So, ada triknya bagaimana caranya membuat kutipan, kita mengutip referensi, tapi
tidak terdeteksi plagiat itu nanti ada triknya ya. Nah, kembali ke Google Scholar, di sini kita bisa mencari topiknya akan sangat apa saja akan ada di situ. Kemudian tahun pencariannya juga bisa kita setting. Cara mensitasinya juga ada cara yang mudah untuk mensitasi. Lalu ada cara, nanti kita lihat cara mendownload jurnal ya. Nah ini. Ini untuk masuk ke Google Scholar kita bisa masuk ke halamannya Google, lalu ketikkan Google Scholar ya. Nah, nanti klik di Google Scholar-nya, lalu nanti kita akan muncul ke beranda dari Google Scholar-nya ya. Nah, setelah masuk di Google Scholar, nah di sini kita bisa ketikkan di kolom search ini, di kolom yang ada gambar searching-nya ya. Ketikkan topik apa saja yang kita mau, lalu kita bisa custom tahunnya ya. Di sini ada custom range, lalu nanti di sini ada kotak yang kita bisa isi. Mau tahun berapa sampai tahun berapa. Nah, lalu search, nah akan muncul nanti jurnal-jurnal dengan topik yang kita inginkan dengan tahun terbit yang kita sudah masukkan ya. Nah, lalu misalnya kalau kita sudah dapat jurnal yang kita mau ambil, ada cara untuk mensitasi yang lebih mudah, ya. Nah, itu di jurnal ini, ya, ini ada nanti ada tanda petik 2 ini kan di sini ya, ada bintang, ada petik 2, ya ini yang kita klik petik 2 itu, lalu akan muncul apa yang untuk bisa kita kita copy saja ini. Misalnya kita mau pakai style apa. Ini kan biasa yang dipakai untuk deskripsi itu lebih banyak pakai style apa. Ini style apa ya. Jadi kita sisa copy, lalu kita paste di daftar pustaka kita di Word misalnya. Nah, jadi pada saat di copy itu akan langsung muncul nama penulisnya, penulis pertama, penulis kedua, tahunnya, lalu judulnya, lalu nama jurnalnya, halaman, bahkan volumenya. Jadi kita tidak perlu lagi ketik satu-satu sebenarnya ya. Nah, tapi tetap nanti kalian harus tahu sejarahnya atau tata cara bagaimana menulis ini yang benar ya. Nah, oke, aplikasi online, plagiarism juga aplikasi. Oke, sampai sini paham ya? Lalu sedikit mengenai kutipan, ada sedikit tambahan mengenai kutipan. See ya. Ini ada, oke ini sudah. Nah ini kutipan. Jadi, ibu ngajar dulu. Nah, jadi dalam hal mengutip sumber referensi itu, kutipan itu merupakan berbagai pernyataan, pendapat, buah pikiran, bisa definisi ya, definisi bisa rumusan, bisa hasil penelitian ya dari peneliti-peneliti sebelumnya. Nah, bagaimana caranya mengambil hasil penelitian orang lain itu bisa saja kita lihat di hasil penelitiannya. Bisa juga kita lihat di kesimpulannya ya. Paling sederhana lagi kita bisa baca langsung di abstraknya. Di abstrak itu biasanya ada di dalamnya ada hasilnya, ada juga kesimpulannya ya. Itu. Kemudian tujuan dari pengutipan ini adalah menegaskan isi uraian,
membuktikan kebenaran dari pernyataan yang kita buat. Jadi kita butuh pendukung ceritanya ya. Pendukung kita itu adalah referensi-referensi, kemudian mengetahui materi dan teori, kemudian mengkaji interpretasi penulis terhadap bahan kutipan. Karena kenapa? Karena kan kita terikat oleh plagiarisme. Jadi untuk mengutip suatu referensi itu tidak boleh kita langsung copy paste ya. Di copy satu paragraf lalu dipaste, nah itu akan menambah sekali jumlah plagiarisme, persentase plagiarisme kita. Jadi caranya kita baca dulu, lalu kita simpulkan, lalu kita buat tulisan dengan kalimat kita sendiri. Gitu ya. Misalnya kita mau membahas paragraf mengenai manfaat dari pupuk organik, misalnya pupuk kandang, misalnya. Ternyata di satu jurnal itu menjelaskan bahwa pupuk kandang itu mengandung pupuk P sekian persen. Lalu kita baca lagi di referensi lain bahwa pupuk kandang itu mengandung kandungan kalium yang sekian persen. Nah, itu bisa kita gabung jadi satu. Dari beberapa referensi, kita buat dengan kalimat kita bahwa pupuk kandang mengandung P, mengandung K, mengandung N, mengandung unsur-unsur lain dari beberapa jurnal. Lalu nanti dalam kurung penulisnya siapa itu bisa beberapa penulis dari beberapa jurnal misalnya ya, bisa sampai 5, bisa sampai 3, 6 dan seterusnya. Jadi tidak serta-merta kita copy satu paragraf lalu pindahkan. Tidak serta-merta seperti itu ya. Jadi bisa kita rangkum dari beberapa penulis. Jadi itu tidak akan terdeteksi plagiarisme ya. Lalu menunjukkan bagian atau aspek topik yang akan dibahas ya. Ini mencegah plagiat. Oke. Nah, kutipan itu ada namanya kutipan langsung. Nah, kalau kutipan langsung itu biasanya begini. Waluyo mengemukakan, itu ada tanda petiknya. Ya, tanda petiknya. Nah, jadi ini kalimatnya ini tidak dirubah. Nah, untuk kalimat yang tidak dirubah, kalau ada tanda petik 2 di depan dan di akhir, itu tidak akan terdeteksi oleh plagiat. Jadi biasanya ini untuk hal-hal yang sifatnya definisi, yang sifatnya hukum, yang sifatnya rumus gitu ya. Itu bisa saja kita kutip mentah-mentah, tapi ada tanda kutip 2 di depan dan di belakangnya. Ya, itu namanya kutipan langsung. Nah, seperti ini. Ada tanda kutip di depannya. Tulisan ilmiah adalah ini. Nah, ada penutupnya. Ini boleh saja kita copy paste, tapi tentu ada tanda kutip di depannya. Ini yang sifat-sifatnya sangat definisi ya, definitif. Oke. Lalu ada juga kutipan tidak langsung. Nah, ini tadi yang misalnya teks aslinya adalah unsur pengajaran adalah media pembelajaran sebagai salah satu memiliki posisi sejajar dalam pelaksanaan kurikulum. Lalu kita kutip, kita buat seperti ini. Zainuddin tahun 84 menyatakan bahwa media pembelajaran menjadi salah satu unsur dalam bidang pengajaran yang sejajar dengan unsur pengajaran lainnya. Nah, redaksi ini sudah berbeda dari redaksi awalnya, ya. Nah, jadi kita baca dulu ini apa yang disampaikan Zainuddin mengenai media pembelajaran. Dia mengatakan bahwa unsur pengajaran itu adalah salah satu unsur pengajaran juga yang memiliki posisi sejajar dalam posisi kurikulum. Lalu kita buat kalimat sendiri ya, bahwa Zainuddin menyatakan bahwa media pembelajaran itu salah satu unsur ya dalam bidang pengajaran yang sejajar. Nah, ini bisa dalam bentuk 2 model. Jadi kita buat dulu kalimat kita di awalnya, lalu dalam kurung nama penulisnya. Ya, jadi bisa Zainuddin menyatakan, bisa Zainuddin 84 menyatakan bla bla bla.
Bisa juga kita buat dulu pernyataannya apa, lalu penulisnya terakhir. Jadi bisa dua macam itu bentuk kutipan tidak langsung ya. Tentu kalimat ini kita rubah ya dari kalimat aslinya ya, tidak boleh di copy paste. Kecuali tadi ya, yang kutipan langsung yang sifatnya memang sangat definitif, itu bisa kita copy paste tapi ada tanda dua kutip di depannya ya. Itu untuk kutipan langsung dan kutipan tidak langsung. Ini beberapa contoh lagi ya. Oke. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya? Sudah bisa dibuat lagi ya? Nah, lalu penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka sekalian ya atau nanti terakhir lah ini. Tapi sebenarnya enak tuh satu kali jalan. Begitu kita cari referensi, langsung dibuat daftar pustakanya biar nanti tidak kebingungan kita menyusun ya. Jadi sekalian ya dibahas daftar pustaka ya. Ya nanti bab 23 dan bab daftar pustaka yang harus kalian buat. Nah, apa ketentuannya? Kita pakai saja penulisan yang alfabet. Jadi mulai A dulu, B disusun sesuai alfabet ya. Lalu tidak pakai nomor urut. Nama penulis pertama itu dibalik. Jadi misalnya nama penulis pertama itu Hikmawati Hasan. Jadi yang kita pakai itu adalah Hasan titik H. Ya, dibalik. Jadi nama belakangnya yang menjadi nama awal. Lalu kalau nanti ada penulis kedua itu sudah normal, jadi tetap nama pertamanya yang di awal ya. Dipisahkan dari penulis pertama ke penulis kedua dipisahkan dengan tanda koma. Gelar tidak dicantumkan. Urutan penulisannya ada kalau untuk buku itu nama penulis dulu, tahun diterbitkannya, judulnya, lalu kota tempatnya diterbitkan dan nama penerbitnya. Kalau jurnal kan itu, nah kalau jurnal itu nama penulis, judul tulisan atau judul jurnal, kemudian nama jurnalnya dulu, baru identitas jurnal, apakah volumenya, halamannya gitu ya. Contoh, oh ini ada. Judul buku tidak dicetak miring, kalau judul jurnal dicetak miring. Atau dipakai tanda dua kutip. Nah ini kan jurnal dicetak miring. Kemudian penulis 2 sampai 3 orang ditulis semua namanya, lebih dari 3 orang ditulis penulis utamanya dengan ditambahkan nanti. Kalau aturan terbaru itu semua penulis itu harus dicantumkan namanya di daftar pustaka. Ya. Oke, contoh. Nah ini kita kasih contoh dulu ya. Misalnya ini ada jurnal, stop saya dulu. Saya contohkan jurnal ini dia. Ya, ini ada jurnal. Nah, ini ada 3 orang penulisnya ya. Ada 3 orang. Nah, untuk menulis di daftar pustaka itu jadi ini nanti cara menulisnya pakai ini kali ya. Annotate text. Oke. Nah, jadi ini cara menulisnya itu Nurhami. Kelihatan ya tulisannya ya? Iya, Bu. Ya, Nurhami, Iya, Bu. koma, titik, koma. Nah, jadi Erida itu tidak ditulis. Jadi kita singkat menjadi saja. Karena namanya Erida Nurhami, jadi kita tulis Nurhami, koma, titik, besar titik. Nah, ini selesai ini penulis pertama di sini. Ya. Lalu terpotong. Lalu entar, hapus dulu kali ya. Jadi tadi ini Nurhami, koma, besar titik.
Ini selesai penulis pertama. Untuk lanjut ke penulis kedua, kita kasih koma. Spasi, namanya Susana ya. Kita tulis Susana, koma, spasi. Nah, penulis ketiga kita bisa langsung tidak pakai koma tapi pakai dan. Namanya Rina Sriwati. Kita bisa tulis nama, ini tidak perlu dibalik ya, penulis kedua dan seterusnya namanya tidak dibalik. Bisa dipanjangkan, bisa juga disingkat. Rina, S titik. Atau kita panjangkan boleh. Rina Sriwati. Nah, lalu tahun ya. Tahun kita titik dulu di sini. Atau bisa juga koma, spasi, tahunnya. Ini tahunnya berapa? 2012 ya. Kita lihat di tahun terbit jurnalnya itu 2012. Lalu titik, spasi, 2 kali, lalu judulnya. Ya, pengaruh trikoderma terhadap perkecambahan dan pertumbuhan bibit kakao, tomat dan kedelai. Untuk jurnal, penulisan nama artikel itu tidak perlu huruf-huruf besar di awalnya. Jadi cukup satu kata yang huruf besar yang paling pertama. Nah, ini bisa kita cetak miring ya. Kalau buku dia tidak dicetak miring, hanya jurnal yang dicetak miring. Cuma ini akan kembali ke format juga sih. Nggak bisa dikontrol i. Oh, Dede, unduh, Dedo. Ya. Itu ya, jadi tadi ada judulnya, setelah ini judul, setelah judul baru nama jurnalnya apa. Ini kan jurnal, nama jurnalnya Floratek ya. Dede nggak bisa masuk lagi. Di sini saja. Jadi sudah tadi judulnya apa, pengaruh gitu kan. Nah, lalu titik, lalu kita masuk nama jurnalnya, jurnal Floratek, lalu titik, masuk ke volume itu dia munculkan 5765. Oh, itu halaman. Floratek 7, halaman 57 sampai tadi 57 sampai 65. Nah, titik selesai di sini. Kalaupun mau masukkan websitenya bisa http titik 2 ya, titik 2 underscore ya, itu kan bisa di copy paste ini ya. Mana underscore apa, atau ada biasa doi-nya apa itu ya. Nah, sudah selesai. Intinya apa? Daftar pustaka itu harus seragam. Kalau kita pakai pola seperti ini di awal, semuanya harus begitu, ya, gitu intinya. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Iya, Bu. Oke. Oke, jadi pekan depan silahkan dilanjutkan buat bab 2, bab 3, dan daftar pustaka ya. Jadi pekan depan kalian lagi akan presentasi metodologi sampai ke tinjauan pustaka. Ya. Oke. Jadi di tinjauan pustaka itu ada tempat dan waktu, ada alat dan bahan, lalu ada metodologi. Jadi di metodologi itu ada percobaan rancangan apa yang dipakai, kemudian ada prosedur pelaksanaan ya. Ada pemeliharaan, di prosedur pelaksanaan itu mulai dari olah tanah, pemeliharaannya apa, pemupukannya apa,
Lalu layoutnya bagaimana, nanti posisi letak-letaknya di mana, itu perlakuan ditaruh. Terus ada parameter ya, ada parameter pengamatan. Oh tadi nggak sampai tuntas ya, coba dulu sedikit. Coba deh. Misalnya, nah ini kan di metode penelitian itu kita bahas rancangan dulu, ada perlakuan dibahas di sini, kemudian ada pelaksanaan penelitian ya atau prosedur. Jadi mulai dari pengisian polybag misalnya, persiapan bibit misalnya ya, persemaian, persiapan media tanam. Jadi apa yang harus dilakukan di penelitian itu dirincikan. Penanaman, pemeliharaan, ya, penyulangan, penyiangan, lalu sampai ke parameter. Parameter pengamatan. Apa yang diamati? Kecepatan bertunas misalnya, tinggi tanaman kah, jumlah daun. Nah, itu bisa banyak parameter. Ini nanti akan kita amati ya, yang diambil datanya. Nah, kemudian layout. Nah, misalnya seperti ini. Kan ini RAK ini, jadi tidak ada interaksi. Jadi satu perlakuan itu misalnya ada 5 tanaman, itu layoutnya seperti apa. Ini dia acak, P3-nya di sini, P6 di sini, P1 di sini. Kalau rata-rata yang saya lihat punya kalian itu pakai faktorial 2 faktor, itu bisa nanti P3, P6 ada di satu tempat, P1, P3 ada di satu tempat. Kayak gitu ya. Oke. Oke, kalau sudah cukup jelas, silahkan dibuat. Ya. Nanti kita koreksi lagi sama-sama. Nanti Ibu kirimkan juga beberapa contoh yang ada metodenya sama tinjauan pustakanya ya. Oke, sampai di sini semoga bisa dipahami. Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Berarti sudah bisa semua ini nanti ya. Semoga lancar dalam proses pembuatannya. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, Ibu akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah.